Media Israel melaporkan bahwa sejauh ini negaranya telah kehilangan ratusan prajurit dalam berperang melawan pasukan pembela Palestina. Pada Minggu 19 November, tentara Israel yang tewas sejak konflik pecah 7 Oktober itu telah mencapai 385 orang. Dikutip dari Al-Mayadin, Israel mengumumkan kematian seorang perwira dan tentara tambahan selama konfrontasi dengan pejuang perlawanan di jalur Gaza. Dua tentara itu membuat jumlah korban tewas resmi di Israel menjadi 385 orang sejak 7 Oktober lalu. Sementara jumlah korban tewas sejak invasi darat mencapai 65 orang. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa pejuangnya melawan 6 tentara Israel dalam pertempuran jarak dekat di daerah Jur al-Dik. Mereka menggunakan senjata anti personil dan senapan otomatis. Kemudian Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina, mengumumkan telah menargetkan kendaraan Israel dengan peluru tandem di daerah Safatawi di utara jalur Gaza. Kemudian kelompok perlawanan juga mengumumkan telah menargetkan kumpulan tentara Israel di dekat Beit Lahia di sektor utara. Fraksi-fraksi tersebut mengumumkan operasi gabungan di mana para pejuang dari Brigade Al-Qassam dan Brigade Al-Quds mampu menyerang 3 tank Israel di poros Al-Zaitun dengan peluru anti lapis baja tandem. Selain kedua pasukan itu, terdapat pasukan dari Lebanon yakni Hizbullah yang turut menyerang pasukan Israel di perbatasan Lebanon Palestina. Perang itu mulai pecah sejak Hamas melancarkan serangan pertama pada 7 Oktober lalu. Kemudian ada pasukan Houthi dari Yaman yang turut melawan Israel melalui serangan udara. Houthi kini juga mengincar kapal-kapal milik Israel di Laut Merah. Yair Netanyahu, putra dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, baru-baru ini menuai perhatian publik. Ia yang kini berada di Amerika Serikat dan hidup damai mengunggah sebuah pernyataan yang menyerang tentara pasukan pertahanan Israel atau IDF. Yair menyalahkan tentara IDF atas pecahnya konflik pada 7 Oktober lalu. Pria yang tak ingin ikut berperang di Gaza itu menyampaikan kritiknya terhadap tentara IDF melalui unggahannya di Telegram pada Sabtu 18 November. Ia mengunggah kritik itu tepat saat ayahnya Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers terkait perkembangan perang Israel-Hamas. Dalam unggahannya, Yair mengklaim bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadilan tinggi menyebabkan perubahan dalam aturan keterlibatan IDF di perbatasan Gaza, sehingga hal itu memungkinkan Hamas untuk mendekati pagar perbatasan. Kemudian ia juga mengunggah pernyataan yang menyalahkan IDF atas kegagalan Israel pada 7 Oktober lalu. Yair menyatakan bahwa perempuan pengawas di perbatasan Gaza telah memperingatkan tentang provokasi Hamas. Namun seorang komandan senior justru mengancam akan mengadili perempuan pengawas tersebut. Dalam unggahan berikutnya, Yair menekankan bahwa sektor keamanan yang mendorong pengiriman bahan bakar diesel ke jalur Gaza. Diketahui sebelumnya bahwa Yair Netanyahu sempat mendapat kritikan dari IDF, sebab putra Perdana Menteri Israel itu memilih untuk hidup enak di Amerika daripada ikut berperang. Yair Netanyahu berada di Florida sejak April 2023 lalu. Hal itu dikarenakan Yair kerap mengunggah konten yang menghasut di media sosial. Bahkan akibat ulahnya itu, Yair sempat digugat beberapa kali karena pencemaran nama baik. Hingga akhirnya Benjamin Netanyahu melarangnya untuk menerbitkan postingan tersebut dan memilih pergi ke Florida.